pengguna atau penutur bahasa Inggris itu yang populer adalah happier gitu. Easy juga sama, lazy juga sama. Jadi bukan berarti harus pakai kedua-duanya ya. Gimana? Itu ya. Maksudnya gitu ya. Tadi siapa tadi, Rani ya? Nah ya, happy kalau dijadikan komparatif ya happier aja, nggak usah happier more happy. Enggak, maksudnya aku gimana maksudnya? Apakah semua yang berakhiran huruf Y yang berusia yang semua huruf Y maksudnya itu? Berakhiran huruf Y itu lebih populer menggunakan ER. Yang berakhiran huruf Y itu populernya menggunakan akhiran R gitu ya? Bisa jadi sih, tapi saya nggak tahu. Saya nggak pernah ngecek sih. Apakah karena huruf Y-nya itu sehingga dia berakhiran R atau gimana? Tapi yang jelas, saya pernah menemukan orang yang mengungkapkan pakai more happy, pakai more dibandingkan pakai R pada suku kata yang terdiri ada adjektif yang terdiri dari dua suku kata. Saya pernah menemukan itu, cuman sekali lagi ya populernya kan yang pakai R ya. Dan kebetulan di sini contohnya semuanya berakhiran Y ya. Tapi apakah Y itu penyebab sehingga kita pakai R atau enggak? Saya nggak kurang tahu ya itu. Tapi ya nggak usah diambil pusing ya hal kayak gitu ya. Bisa dijadikan pikiran. Ada lagi? Ada lagi? Nggak ada? Untuk komparatif? Tidak ada, Sir. Oke, kalau nggak ada, kita langsung ke yang ketiga, superlatif. Okay, in general, superlative is similar as comparative. Secara umum superlatif ini mirip dengan komparatif. The characteristics are similar as comparative. We use two ways in expressing superlative. The only difference is only the form of the suffix and the form of more. Jadi pada umumnya itu mirip kayak gini, cuman we use different form. In comparative we use suffix R, but in superlative we use suffix is. In comparative we use more, but in superlative we use most. Kemudian perbedaan yang terakhir, in comparative we compare one thing to one other thing, but in superlative we compare one thing to many other things. Satu hal dibandingkan
banyak hal yang tentu saja dalam konteks yang sama ya nantinya. Oke, nanti kita lihat. Coba kita ini contohnya ini tadi is, big, then bigger for the comparative, then we have biggest. For the superlative, smart, smarter, then we have smartest. For the superlative, taller and tallest. For the superlative, sama. We use is when the adjective consists only one syllable. Kalau cuma satu syllable kita pakai is, kalau lebih dari dua kita pakai most. Beautiful, more beautiful than most. Expensive, more expensive, then we have most expensive for the superlative. Delicious for the positive, more delicious for the comparative, and most delicious for the superlative. Dan biasanya pada superlatif, karakteristik dari superlatif yang biasanya muncul juga itu apa? Yang ketiga. Menggunakan ini di awal. Jadi big, bigger, the biggest. Smart, smarter, the smartest. Tall, taller, the tallest. Nah, jadi biasanya kita pakai the di awal superlatifnya itu. Beautiful, more beautiful, the most beautiful. Expensive, more expensive, the most expensive. And then delicious, more delicious, and the most delicious. Kemudian perbedaannya dengan komparatif, we don't use then. Kita tidak menggunakan then. Jadi nggak akan ada seperti ini ya. Kita ambil contoh ini. Kita nggak bisa menjadikannya seperti ini. That is the tallest than you. Karena tadi kalau ini kan membandingkan he dengan you, satu dengan satu hal yang lain. Sementara tadi superlatif itu membandingkan satu hal dengan banyak hal yang lain yang yang konteksnya itu the same quality ya. Nah, gimana kalau ingin mengungkapkan ini bahwa dia adalah yang paling tinggi? Ini jangan ke you, tapi ke siapa? He is the tallest. Dia adalah yang paling tinggi, misalnya in the class. Gitu aja. Artinya apa? Kalau dibandingkan orang-orang yang ada di dalam kelas, maka dia adalah yang paling tinggi. He is the tallest. Nah, misalnya he is the tallest student in the class. Berarti he itu kalau dibandingkan dengan semua students yang ada di kelas, dia yang paling tingginya. Ya, jadi he tidak dibandingkan ke satu saja, tetapi ke semua. Oke? Makanya kita nggak menggunakan then. Atau contohnya contoh lainnya, he is the tallest in his family misalnya. In his family, berarti dia dibandingkan semua anggota keluarga, dia adalah paling tinggi tubuhnya. Gitu. Atau contoh lainnya, kita ambil ini.
Misalnya kita pakai, nah ini juga nggak pas, karena kita nggak menggunakan ini di dalam superlatif. Tapi bisa juga kita, untuk supaya lebih smooth kalimatnya, kita bisa tambahkan apa? Sama kayak ini tadi, kita tambahkan pelengkap. She's the most beautiful, misalnya girl. In the world. Nah, ini she dibandingkan semua girl di dunia, maka dia yang paling. Makanya kita nggak menggunakan then, karena then itu mengacu ke satu pembanding tertentu saja. Sedangkan di sini dia dibandingkan dari seluruh girl, maka ketika dibandingkan, dia itu adalah yang paling. Tuh. Bisa dipahami, bisa ditangkap ya untuk superlatif. Gimana? Yes, sir. Yes, sir. Bisa, sir. Oke. Ada yang ditanyakan sampai sini untuk superlatif? Ada? Gimana, halo? Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Tidak ada, Pak. No, sir. Nggak ada pertanyaan, berarti bisa dipahami, sudah clear ya, udah ingat lagi ya tentang degree of comparison. Ini degree of comparison ini pasti sebelumnya sudah pernah dipelajari kan ya? Sudah pernah mempelajari ya? Oke, jadi mudah-mudahan pemahamannya itu kembali lagi tentang comparative degree of comparison. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, berarti saya rasa untuk diskusi tentang degree of comparison for today's meeting